warnanya terlalu banyak, bercak tintanya kotor, dan potongannya belum sempurna. Untuk surat suara yang rusak nanti akan dibuatkan berita acaranya, lalu kami bersurat ke rekanan untuk bisa mendapatkan penggantian. Saudara, kurang dari 2 bulan lagi bagi Anda yang punya hak suara nantinya akan mengikuti pemilu 2024. Nantinya akan ada 4 hingga 5 jenis surat suara yang harus Anda tahu nanti di bilik suara. Apa saja jenis surat suaranya? Berikut kita akan ikuti penjelasan dari Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus berikut ini. Saudara, hari pencoblosan pemilu 2024 sudah di depan mata. Tak lama lagi, masyarakat Indonesia bakal merayakan pesta demokrasi 5 tahunan. Nah, yang krusial nih adalah apakah Anda sudah mengetahui perbedaan dari surat suara yang nantinya akan dibagikan kepada setiap masyarakat? Nah, saya sudah bersama dengan Kadif Data dan Informasi KPU, Ibu Betty Epsilon Idrus. Bu, bisa dijelasin dong, Bu, ini yang Ibu pegang ini kan surat suara nih, ada 5 ya, Bu ya? Nah, itu apa aja perbedaannya, Bu? Nah, teman pemilih, memang pemilu akan sebentar lagi dan setiap pemilih akan mendapatkan surat suara full kalau teman pemilih terdaftar dalam DPT dan akan menggunakan hak pilihnya di TPS sebagaimana teman pemilih terdaftar. Cara ngeceknya di cekdptonline.kpu.go.id. Bagi pemilih di luar DKI Jakarta akan mendapatkan 5 surat suara, yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Yang membedakannya adalah warna pada setiap judul di bawah. Jadi kalau untuk surat suara khusus Presiden dan Wakil Presiden, warnanya gelap hitam. Lalu kemudian untuk, ini sama ya, jadi kalau Presiden dan Wakil Presiden, ininya juga hitam. Jadi atas, ini covernya, ini bagian luar, dalam luarnya. Lalu kemudian untuk yang berwarna kuning, itu DPR RI, pesertanya adalah partai politik yang memuat nama-nama calon anggota legislatif, warna kuning, oke. Lalu kemudian DPRD provinsi, warna biru, ini juga memuat peserta dari partai politik, nama-nama calegnya juga ada di sini. Dan untuk DPRD kabupaten kota, warna hijau. Dan kemudian yang terakhir adalah DPD, warna merah. Jadi ini bentuk surat suara kita, Mbak. Perlu saya buka satu-satu? Boleh, Bu. Jadi ini nanti kalau yang di surat suara ini yang ada fotonya yang mana aja berarti? Oke. Nah, sebelumnya yang saya sampaikan di luar DKI Jakarta 5 surat suara, DKI Jakarta hanya 4 surat suara karena DKI Jakarta tidak punya DPRD kabupaten kota. Oke, itu kekhususannya. Dan untuk disabilitas netra akan ada template. Jadi template itu membantu tunanetra yang bisa baca braille, dimasukkan dalam template, ada lubang-lubangnya, mereka akan baca, mereka akan meraba yang mana yang akan mereka pilih untuk dicoblos di lubang template sebagaimana dimaksud. Kita masih punya waktu, jadi silahkan kenali informasi banyak sekali terkait dengan, misalnya nih Bu, pengen tahu dong siapa aja calon tetap yang maju di dapil saya, di daerah saya. Bisa dicek di info pemilu.kpu.go.id. Untuk ngecek dirinya sudah terdaftar atau belum, di cekdptonline.kpu.go.id. Siap, terima kasih Kadif Informasi dan Data KPU Ibu Betty Epsilon Idrus. Terima kasih Bu, selamat beraktivitas kembali. Nah, saudara, itu tadi perbincangan kami soal perbedaan surat suara dan tentunya adalah yang perlu Anda perhatikan. Masih ada waktu tadi dikatakan untuk bisa memilih siapa yang akan Anda coblos dan tadi harus diperhatikan juga di tempat mana coblosnya supaya surat suara atau suara yang Anda berikan di surat suara ini bisa bernilai sah. Putri Oktaviani, Arin Rizkia, Kompas TV, Jakarta. Usai jeda, saudara, Rumah Pemilu akan hadir dengan informasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin dianggap masih memuaskan di mata publik, yakni berada di angka 73,5%. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya.
Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Deterjen. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Tapi pancaroba tahun ini makin buruk, bikin banyak yang gak bisa main. Kecuali Adi yang rajin latihan dan gol! Hebat ya, apa rahasia Adi? Mandi dengan Dettol setiap hari. Kuman di musim pancaroba pengaruhi kesehatan anak-anak. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Saudara, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin ini masih ada di angka 73,5%. Ini adalah hasil survei terbaru Litbang Kompas. Presiden Joko Widodo pun melihat hasil ini sebagai bahan untuk evaluasi. Hal ini diutarakan Presiden di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Jokowi menilai hasil survei Litbang Kompas harus jadi bahan evaluasi agar pemerintah terus bisa bekerja lebih baik dan berbenah diri. Evaluasi pemerintah, evaluasi untuk koreksi kalau ada hal yang kurang atau hal-hal yang perlu diperbaiki, karena apapun data survei itu data lapangan secara umum, sehingga kita pakai angka itu sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan koreksi, sebagai bahan untuk perbaikan-perbaikan, untuk perbaiki yang kurang-kurang, karena juga banyak yang masih perlu diperbaiki. Ya. Informasi selanjutnya datang dari kumpulan organisasi mahasiswa yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara yang mengecam praktik politik dinasti yang menurut mereka dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Sekelompok mahasiswa yang menamakan diri Cipayung Plus Sumatera Utara menilai Presiden Jokowi telah mengarahkan anaknya menjadi calon wakil presiden. Tindakan ini dianggap telah merusak tatanan demokrasi. Presiden Jokowi dianggap telah memanfaatkan instrumen negara untuk melancarkan politik dinasti. Presiden Jokowi pun diminta berhenti memanfaatkan instrumen pemerintahan untuk memenangkan putranya di pemilu nanti. Tentang evaluasi kinerja Presiden Jokowi dan tentang netralitas TNI Polri dan politik dinasti. Yang kita lihat bersama bagaimana harus ada evaluasi pemerintahan Jokowi ini. Banyak kejanggalan, keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang akhir-akhir periode ini tidak cenderung untuk kepentingan rakyat. Saudara, jangan lupa pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024 nanti. Jadi pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru seputar gelaran pemilu hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Maidop Elfrina, berterima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.
kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh KTA tidak jadi anggota partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Kompas Update pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saudara, pendaftaran anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk pemilihan umum 2024 sudah mulai dibuka sejak 11 Desember 2023. Warga di Gianyar, Bali berbondong-bondong daftar menjadi anggota KPPS dengan membawa beberapa persyaratan seperti KTP, ijazah hingga surat permohonan. Warga mendaftarkan diri sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Demikian Kompas Update, saya Cynthia Rompas, sampai jumpa. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Oknum kurir online membawa kabur barang milik pelanggan. Akibatnya, para korban merugi puluhan juta rupiah. Di mana celah keamanan jasa pengiriman online? Tanya langsung ke pihak ekspedisinya, apakah benar barang ini udah nyampe gitu kan. Mereka jawab nggak ada barang sampai. Saya cek di aplikasi, saya telepon drivernya juga udah nggak diangkat. Tiba-tiba statusnya terkonfirm dengan bukti foto cuman gambar merah doang. Sasaran, Rabu 13 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Polisi menyelidiki temuan 5 mayat di kampus Universitas Kelima Indonesia, Medan, Sumatera Utara. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 1 orang anak ditemukan meninggal dunia di Malang, Jawa Timur. Polisi mengatakan ketiganya tewas diduga bunuh diri karena terjerat utang. Tiga capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo saling serang dalam debat pertama capres. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kompas Petang kami hadirkan bersama saya Cynthia Rompas dan rekan saya Rahmat Ibrahim. Informasi pertama akan dibacakan Ibrahim. Terima kasih Cynthia. Saudara, ratusan lapak pemulung di Jalan Gusti Ngurah Rai, Kota Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar. Api diduga akibat kompor yang meledak saat ditinggal memasak. Asap tebal yang membumbung tinggi dan kobaran api yang besar disertai beberapa kali ledakan menghanguskan ratusan lapak pemulung dan sejumlah kendaraan di Bekasi Barat. Pemadam kebakaran yang berada di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sedangkan kerugian materi masih dalam perhitungan. Ternyata api udah menjalar. Mengingat ini tumpukan rongsokan ya, barang-barang bekas yang sangat mudah terbakar, dan kita langsung minta bantuan ke masing-masing sektor. Untuk unit pemadaman kita menurunkan 7. Sekarang lagi tahap pendinginan.
Sorotan berikutnya, Saudara, tim gabungan Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat di gedung parkir Universitas Prima Medan Sumatera Utara. Ada mayat di Unpriwe lantai 9. Inilah video penemuan mayat di gedung parkir Unpri Medan yang tersebar luas di media sosial. Usai menggelar olah TKP di lokasi penemuan dan menerjunkan tim lapor, polisi memastikan ada 4 mayat laki-laki dan 1 perempuan yang mereka temukan di kampus tersebut. Ada mayat di Unpriwe lantai 9. Dari hasil temuan polisi, jumlah mayat yang ditemukan ternyata tidak hanya 2 seperti yang terekam dalam video, melainkan ada 5 mayat. 5 mayat yang ditemukan saat ini masih berada di kampus. Hasil penyelidikan awal dari Polrestabes Medan bahwa diduga itu adalah jenazah atau mayat manusia. Saat ini Polrestabes Medan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak rektorat dan kampus. Yang ditemukan mayat itu, Pak? Ya, saat ini itu. Berapa, Pak, jumlahnya? 5. Penemuan mayat yang diduga disimpan di gedung parkir Universitas Prima Medan, Sumatera Utara membuat geger jagat maya. Dalam video yang tersebar di media sosial, perekam menarasikan ada penemuan mayat di gedung parkir Universitas Prima Medan, sambil menunjukkan lokasi penemuan berada di sebuah bak berwarna biru di lantai 9. Polisi yang mengetahui kabar penemuan tersebut langsung menuju lokasi untuk mengecek kebenarannya. Sempat tak diberi izin pihak kampus untuk mengecek lokasi, polisi akhirnya bisa mengecek lokasi. Saat pertama datang ke lokasi, polisi mendapati TKP sudah bersih. Namun setelah dilakukan penyelidikan termasuk dengan menerjunkan tim lapor, polisi mengungkap ada temuan lain di lantai 15. Total 5 mayat ditemukan di gedung kampus Unpri Medan. Jadi kami melaksanakan kegiatan olah TKP dan pengumpulan data-data kaitannya dengan dugaan adanya jenazah di lokasi parkir sesuai dengan video yang beredar. Dari hasil penyelidikan kami ada beberapa temuan yang selanjutnya temuan tersebut akan kami coba dalami. 6 orang saksi sudah dimintai keterangan oleh penyidik sebagai langkah dalam mengungkap penemuan mayat di kampus Unpri Medan. Polisi juga terus berkoordinasi dengan Rektorat Unpri untuk mengungkap temuan tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lebih lengkap soal temuan 5 mayat di kampus Unpri Medan, ada jurnalis Kompas TV, ada Jaka Priyatna langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat petang, Jaka. Jadi bagaimana hasil penyelidikan polisi soal temuan mayat? Apakah ada keterangan dari kampus? Jaka. Ibrahim dan saudara, selamat sore. Pasca beredarnya video viral penemuan jenazah di lingkungan Universitas Prima Indonesia Kota Medan, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, saudara. Sementara itu, saudara, dari pantauan kami di kampus Universitas Prima Indonesia Kota Medan ini masih berjalan aktivitas normal seperti biasanya. Dan juga memang dalam waktu dekat ini pihak Unpri akan melakukan konferensi pers kepada awak media terkait dengan penemuan jenazah di lingkungan kampus Unpri. Namun hingga kini pihak Universitas Prima Indonesia Kota Medan belum memberikan keterangan secara langsung kepada publik ataupun kepada awak media terkait dengan kasus ditemukannya jenazah di lingkungan Universitas Prima Indonesia Kota Medan. Namun saudara, kami dari awak media ini mendapatkan kiriman video klarifikasi melalui media sosial YouTube, yang dari video tersebut Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia Kota Medan yaitu Dr. Susanto membantah keras bahwa adanya isu pembunuhan yang terjadi di lingkungan
Universitas Prima Indonesia Kota Medan dengan ditemukannya jenazah di lingkungan Unpri ini, saudara. Juga dalam video klarifikasi tersebut, Dr. Susanto ini menyatakan bahwa jenazah yang dimaksud ini merupakan kadaver ataupun sebuah mayat yang diawetkan. Ini untuk kebutuhan mahasiswa kedokteran Universitas Prima Indonesia dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di mata kuliah anatomi, saudara. Ia juga sangat menyayangkan aktivitas penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penyelidikan pertama kali, yaitu menggeledah kampus Universitas Prima Indonesia Kota Medan dengan dianggap tanpa berkoordinasi dengan pihak Universitas Prima Indonesia Kota Medan. Ibrahim. Jaka, ini ada pernyataan dari kampus, tapi mengapa bisa TKP ketika polisi ke sana bersih, kemudian juga disimpan mayat tersebut di tempat parkir, bukan di kamar khusus ruang mayat atau apa yang semisalnya itu, Jaka? Iya, Ibrahim, terkait dengan itu kami juga belum mendapatkan informasi resmi dari pihak kampus Universitas Prima Indonesia Kota Medan, juga dari pihak kepolisian ini juga belum mendapatkan informasi karena masih terus dilakukan penyelidikan. Apakah kemudian jenazah yang dianggap sebagai kadaver ini adalah memang seperti demikian yang disampaikan oleh pihak Universitas Prima Indonesia, seperti apa sebenarnya SOP-nya, ini juga tentunya masih dilakukan penyelidikan lanjutan oleh pihak kepolisian yang sedang bekerja, saudara. Ibrahim. Jaka, 5 mayat masih berada di kampus informasinya. Apakah ini akan diotopsi oleh polisi? Nah, terkait dengan hal itu juga Ibrahim, kami belum mendapatkan informasi dari pihak kepolisian apakah mayat yang ditemukan ini akan dilakukan otopsi atau tindakan seperti apa lainnya akan dilakukan setelah ditemukan 5 jenazah di lingkungan Universitas Prima Indonesia, karena memang dari keterangan pihak kampus dari video yang dikirimkan kepada sejumlah awak media ini menyatakan bahwa jenazah yang ditemukan ini merupakan kadaver ataupun mayat yang diawetkan untuk kebutuhan penunjang kegiatan belajar mengajar mahasiswa kedokteran Universitas Prima Indonesia Kota Medan. Ibrahim. Baik, terima kasih Jaka Priyatna untuk laporan Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara. Saudara, diduga terjerat utang, satu keluarga di Malang, Jawa Timur yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak ditemukan meninggal dunia. Sehari usai debat Perdana Capres, para capres kembali melanjutkan kampanyenya di sejumlah daerah. This is my way. Cobain deh. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. wow,
Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Prabowo Gibran. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. This is my way. Cobain deh. Saudara, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak ditemukan meninggal dunia. Ketiganya tewas diduga bunuh diri karena terjerat utang. Kasat Reskrim Polres Malang menyebut dari hasil pemeriksaan 7 orang saksi, korban memiliki banyak utang yang diduga sebagai motif dan pemicu korban melakukan aksi bunuh diri. Namun belum diketahui berapa banyak jumlah utang korban. Sebelumnya, saat olah tempat kejadian perkara di lokasi bunuh diri, polisi menemukan sisa obat nyamuk dalam gelas. Di dalam kamar, polisi juga menemukan wasiat yang ditulis di kaca meja rias. Untuk motif dengan adanya pesan di kaca meja rias kamar, di situ seolah-olah Pak W ini memberikan pesan kepada si anak untuk nurut kepada eyangnya, tantenya, omnya, engkongnya, utinya. Kemudian juga menitip pesan terkait masalah biaya pemakaman. Sementara kami duga salah satu korban atau Pak W ini memiliki banyak tanggungan hutang. Selasa pagi, warga Dusun Borobugis, Desa Sabtorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, geger. Berawal dari salah satu anak yang keluar dari rumah berteriak minta tolong. Warga pun mendobrak pintu rumah anak itu yang dikunci dari dalam. Dan ditemukanlah ibu dan seorang anak berusia 13 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Sementara si ayah kritis saat ditemukan karena mencoba bunuh diri. Ia kemudian meninggal saat mendapat pertolongan di rumah sakit. Istrinya sama anaknya, yang nomor 2, anaknya kan kembar. Anak pertama itu ada, masih ada. Tuh,
Hah? Bapaknya Kalau bapaknya ada, tapi masih hidup itu waktu itu. Satu anak korban yang selamat bercerita, sebelum kejadian, kedua anak kembar itu tidur di kamar yang berbeda dengan orang tuanya. Tapi pada dini hari, si anak bungsu diajak ayahnya pindah ke kamar orang tuanya, hingga ditemukan meninggal bersama ayah ibunya. Di dalam rumah, polisi menemukan sisa obat nyamuk dalam gelas. Di dalam kamar juga ditemukan wasiat yang ditulis di kaca meja rias untuk anak sulung mereka. Di TKP kita menemukan di kaca meja rias pesan yang tulisannya ini identik dengan buku agenda milik saudara WE. Kurang lebih intinya, saya tidak bisa menirukan, intinya jaga diri kakak baik-baik, nurut sama uti, uang papa mama untuk pemakaman, seperti itu. Polisi kini terus mendalami kasus ini, termasuk mencari motif pasti yang melatar belakangi meninggalnya satu keluarga ini. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Informasi terkini kasus ayah, ibu, dan anak tewas di Kabupaten Malang, Jawa Timur akan disampaikan jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara. Selamat petang Hilda, setelah ditemukan sejumlah bukti di dalam rumah, bagaimana proses hukum selanjutnya? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Kasus kematian satu keluarga ini yang ditemukan meninggal pada kemarin pagi ini sudah mulai menemui titik terang. Kenapa disampaikan sudah mulai menemui titik terang begitu? Karena setelah polisi selesai melakukan olah TKP dan juga melakukan otopsi, saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mencari bukti pasti apa penyebab kematian korban, yakni ibu dan anak, dengan melakukan uji sampel begitu dari dalam bagian tubuh korban, uji toksikologi yang hasilnya kurang lebih akan diketahui 2 pekan kemudian. Nah, tadi polisi juga sudah mengungkapkan hasil dari pemeriksaan 7 orang saksi, yakni dari keluarga, kemudian juga tetangga dan juga teman kerja korban begitu melakukan pemeriksaan, dan hasilnya adalah diketahui bahwa dugaan ini adalah penyebab korban mengakhiri hidupnya ini karena dipicu masalah hutang yang di hutang korban begitu, yang dalam jumlah berapa polisi belum mengetahui, namun sekitar sepekan sebelumnya korban ini sempat bercerita begitu kepada rekannya bahwa dia memiliki hutang. Nah, berapa jumlah pastinya dan apakah ini hutang ini dalam bentuk pinjol ataupun hutang konvensional, untuk sementara polisi masih mendalami bahwa merupakan hutang konvensional. Namun Ibrahim dan juga saudara, hingga saat ini polisi masih terus mencari satu ponsel yakni milik sang ayah WE ini, karena hingga saat ini ponsel ini belum diketahui keberadaannya. Dan sebelumnya menurut pengakuan anak korban ini bahwa ayahnya juga sempat menyinggung bahwa ponsel ayahnya ini rusak dari hari Minggu, dan ini juga polisi masih mencari karena di ponsel itu juga nanti polisi bisa menelusuri bukti-bukti lain yang mungkin bisa saja menjadi alasan-alasan yang melatar belakangi pelaku ini, maksud saya korban ini mengakhiri hidupnya. Begitu Ibrahim. Hilda, bagaimana dengan kondisi anak sulung korban? Seperti apa pendampingan psikologinya? Nah, ini yang menjadi fokus penting yang juga dilakukan oleh pihak kepolisian begitu Ibrahim dan juga saudara, yakni terkait kondisi anak sulung korban. Saat ini polisi unit PPA Polres Malang juga didampingi psikolog ini sudah melakukan pendampingan begitu kepada anak sulung korban. Saat ini sang anak sulung ini sudah tinggal bersama neneknya dan dalam kondisi pemulihan trauma dan relatif stabil begitu, meskipun sedih. Sang anak ini, sang kakak sulung ini juga diketahui merupakan anak berprestasi di salah satu SMP negeri di Kota Malang bersekolahnya, dan saat ini polisi masih terus melakukan pendampingan, pemulihan trauma kepada sang anak. Dan tentu saja kita berharap agar sang anak sulung ini bisa cepat pulih traumanya dan juga bisa menjalani kehidupannya dengan kondisi jauh lebih baik lagi. Berakhir. Terima kasih Hilda Nusantara untuk laporan Anda langsung dari Malang, Jawa Timur. Kita ke sorotan berikutnya, saudara. 137 pengungsi Rohingya masih bertahan di halaman parkir Gedung Serbaguna Banda Aceh. Menurut rencana, mereka akan dipindah ke 2 wilayah di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tamiang. Polisi dan Satpol PP Banda Aceh terus berjaga di lokasi.
untuk mencegah pengungsi kabur. Sebelumnya UNHCR, AYOM, dan pemerintah Aceh merencanakan lokasi relokasi pengungsi di 2 wilayah, yaitu Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tamiang. Para pengungsi akan ditempatkan di pengungsi yang jauh dari permukiman warga, serta mempersiapkan fasilitas yang layak untuk mereka. Kita mungkin akan lebih memprioritaskan dulu yang belum ada tempat penampungan seperti di Sabang yang di Aceh Besar sekarang, kemudian ada di PD yang di 2 lokasi, sementara untuk yang di Minaraya sama di ex-imigrasi itu juga sebenarnya sudah over capacity, hanya prosesnya kalau ketika memang tempat sudah ada, penyiapan tempat juga sudah maksimal, itu akan kita lakukan pemindahan secara bertahap. Pemerintah memutuskan untuk menampung sementara pengungsi etnis Rohingya selama sepekan dengan alasan kemanusiaan. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mendesak negara-negara dalam konvensi tentang pengungsi dan komunitas internasional menunjukkan tanggung jawab pada masalah pengungsi Rohingya. Indonesia juga meminta anggota PBB yang menangani masalah kejahatan transnasional lebih aktif menangani pengungsi Rohingya. Kewajiban itu bukan hanya kepada negara transit. Indonesia dalam hal ini adalah negara transit, bukan negara tujuan, tapi juga berlaku kepada negara asal dan juga negara tujuan. Karena itu, kita mendorong semua negara pihak pada konvensi PBB mengenai penyelundupan, mengenai kejahatan lintas batas, untuk ikut menangani situasi ini dari perspektif untuk mencegah terjadinya pidana yang sekarang ini terjadi. Sehari usai debat Perdana Pilpres, Capres kembali lanjutkan kampanyenya di sejumlah daerah. Presiden Joko Widodo menanggapi hasil survei Litbang Kompas soal kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang sedikit mengalami penurunan. This is my way. Cobain deh. Inilah Golkar, 59 tahun berjalan bersama bangsa Indonesia. Inilah Golkar, bersatu membangun, menghubungkan hati dan tangan, membawa kemajuan. Inilah Golkar, melahirkan banyak tokoh muda berprestasi, memandang masa depan dengan inovasi. Bersama Golkar, mari lanjutkan kemajuan. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua.
Aqua 100% murni. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of this is my way. Cobain deh. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut, sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi terus, karena tidak pernah ada keputusan. Maka cara-cara ini mesti dihentikan dan kita mesti berani tegas. Sehari usai debat perdana Pilpres, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut debat diperlukan agar masyarakat bisa membandingkan visi dan kinerja ketiga Capres. Sehari usai tampil di debat perdana Capres, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan langsung berkampanye di Pekanbaru, Riau, menemui warga dan menyampaikan visi misinya. Anies mengaku bersyukur dengan debat perdana Capres Selasa malam karena masyarakat bisa mendapatkan perbandingan kinerja dan perbedaan gagasan masing-masing. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa tadi malam kesempatan bagi kita bertiga untuk menyampaikan visi, untuk menunjukkan prinsip, nilai, kemudian cara pandang, cara memutuskan, yang itu semua menjadi bahan bagi masyarakat untuk memperbandingkan, untuk menilai, dan itulah fungsi debat. Jadi kami bersyukur sekali dengan reaksi yang ada di sosial media. Tim TKN Prabowo Gibran optimistis debat Capres perdana Selasa malam akan mendongkrak elektabilitas pasangan calonnya. Menurut Sekretaris TKN Nusron Wahid, penampilan Prabowo Subianto dalam debat cukup prima saat berhadapan dengan Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Kami sangat gembira karena paslon kami, wabil khusus kepada Capres kami, Pak Prabowo Subianto, penampilannya pada malam hari ini bisa kami katakan sungguh prima. Tutur katanya tegas, pilihan katanya tepat, dan bahasa-bahasa yang disampaikan juga renyah,
Kami berani mengklaim bahwa debat malam hari ini kalau diskor dimenangkan oleh Pak Prabowo. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan puas dengan debat perdana Capres pada Selasa malam karena pasangannya Ganjar Pranowo 95% berhasil menjawab pertanyaan dari Capres lain. Soal penyelesaian pelanggaran HAM yang disinggung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sebagai tanggung jawabnya, Mahfud bilang justru baru dialah yang mengupayakan penyelesaiannya selama ini. Kata Mahfud, penyelesaian pelanggaran HAM akan lebih mudah jika Ganjar Mahfud terpilih. 95% dari seluruh persoalan yang ditanyakan kepada paslon 3 saya kira terjawab dengan baik dan persis dengan ketentuan perundang-undangan dan situasi sosial politik kita. Ya, apa Pak? Bagus. Cukup puas Pak berarti? Saya puas. Disinggung juga menyebut nama Anda tadi. Iya, ya justru tanggapan saya justru sejak tahun 29 tidak ada yang ngerjakan baru saya kan. Ada enggak yang ngerjakan? Kan baru saya yang ngerjakan. Termasuk mendapat pujian dari PBB kan sesudah saya. PBB resmi loh. Ya pastilah. Itu kan gampang kalau jadi presiden. Kalau enggak jadi presiden itu yang susah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggung soal rakyat yang tidak percaya demokrasi saat bertanya kepada calon presiden Prabowo di debat perdana Pilpres 2024. Anies sempat menyinggung jika Prabowo Subianto tak tahan menjadi oposisi hingga memilih masuk di lingkaran pemerintahan. Sementara Prabowo sempat menyinggung soal Pilgub DKI Jakarta dan perannya untuk mengusung Anies sebagai gubernur saat sama-sama menjadi oposisi. Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang. Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menanyakan efektivitas penggunaan APBD DKI Jakarta untuk menanggulangi polusi udara saat Anies menjadi gubernur DKI. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pun menjabarkan sejumlah langkah untuk mengatasi polusi yang bersumber dari luar Jakarta. Namun Prabowo sempat menyindir soal jawaban Anies yang menyebut polusi tidak memiliki KTP. Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa Minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. 1, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar jumlah pendidik, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak
yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Masalah pelanggaran HAM kerap kali menjadi sebuah pertanyaan yang menyasar kepada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hal itu pun ditanyakan oleh Ganjar kepada Prabowo soal pelanggaran HAM berat yang terjadi sebanyak 12 kali di Indonesia. Prabowo pun menjawab agar kasus HAM berat jangan dipolitisasi. DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada 2 jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya 1. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? 2 ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak, agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya ini tidak akan muncul lagi. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat menanyakan soal kelangkaan pupuk yang terjadi di Jawa Tengah. Prabowo menyebut sempat mendengarkan keluhan dari para petani di Jawa Tengah yang kesulitan mendapatkan pupuk. Namun Ganjar menjawab jika masalah kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Jawa Tengah. Khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk. Dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan, ini mempersulit mereka dapat pupuk. Jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan, Pak, pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara, Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur, termasuk bensin. Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian 1 data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran. Pada saat yang sama, kuota pupuk tidak boleh dibatasi. Maka ini yang saya telepon langsung kepada Pak Wapres saat itu. Pak Wapres, please, kasih tambahan. Kalau tidak cukup. Saudara, Kompas Petang akan kembali bersama rekan saya, Cynthia Rompa. Silakan. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara, debat perdana Capres yang digelar di KPU tadi malam jadi ajang saling sindir, bahkan saling serang gagasan antara ketiga Capres. Kita ulas usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Kompas Petang. This is my way. Cobain deh. Prenagen kaya akan protein, omega 3 dan kalsium, penting untuk pembentukan
menumbuhkan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Semua suka susu. Susu bikin sehat. Susu bikin kuat. Ditambah makan siang bernutrisi, gizi anak terpenuhi. Anak sehat, ibu bahagia. Untuk anak Indonesia, bersama Prabowo Gibran, generasi sehat, Indonesia maju. Prabowo Gibran. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. This is my way. Cobain deh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, dalam debat Capres perdana malam tadi, dua Capres yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menanyakan sikap Prabowo Subianto soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang menilai adanya pelanggaran kode etik dalam putusan MK terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Prabowo pun menjelaskan telah berdiskusi dengan tim hukumnya soal hal tersebut. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya, dan
kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Tapi dalam konteks kekinian saya terpaksa, ini mohon maaf Pak, ini terpaksa sekali saya harus bertanya, apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi. Debat perdana Capres yang digelar di KPU tadi malam jadi ajang saling sindir, bahkan saling serang gagasan antara ketiga Capres. Bagaimana respon masing-masing paslon soal saling serang, hingga seperti apa persiapan debat Cawapres mendatang? Untuk mengulasnya sudah bergabung di Kompas Petang melalui sambungan Zoom juru bicara Timnas Amin, Faisal Riza, dan juga juru bicara TKN Prabowo Gibran, Viva Yoga Mauladi, serta juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Khoirul Anam. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke tim nomor 1 dulu nih kalau gitu ya. Pak Faisal, boleh tidak menanggapi soal ini? Kan kemarin kalau kita lihat Pak Anies ini lebih santai, yang biasanya formal lebih terlihat luwes. Ada persiapan khusus atau ada pengarahan khusus sebelum datang tadi malam di debat? Saya kira Pak Anies secara keseluruhan barangkali bisa dilihat sebagai yang paling siap. Masalahnya bukan ada pengarahan khusus, memang dari penguasaan terhadap substansi itu sudah dilakukan atau sudah dimiliki oleh Pak Anies jauh-jauh hari. Dan saya kira Pak Anies dengan pengalamannya dan dengan skill yang dimilikinya, pengalaman sebagai gubernur, pengalaman sebagai menteri pendidikan, dan terutama pengalaman politik yang sudah dijalaninya, mengerti persis apa yang mesti disampaikan dengan bahasa yang seperti apa dan terukur. Jadi ini bukan latihan khusus lah, ada Pak Anies sudah terbiasa dalam itu. Oke, jadi sudah terukur ya. Artinya serangan-serangan Pak Anies ke Pak Prabowo ini juga sudah disiapkan sebelumnya atau gimana? Serangan itu kan bukan disiapkan oleh Pak Anies khusus, itu pertanyaan publik kok. Pertanyaan publik yang ini saya coba perjelas bahwa selama ini bukan soal keputusan, ini soal proses di mana orang mempertanyakan kok iya ada paman dari Gibran yang kemudian menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Diduga ada praktek yang kurang etis dalam proses penetapan hukum itu. Buktinya apa? Buktinya kemudian dibentuklah MK dan MK memutuskan bahwa paman Usman, pamannya Mas Gibran ini melakukan kesalahan terbukti melanggar etika berat hakim konstitusi. Makanya kemudian jatuhlah hukuman itu. Ini yang barangkali publik mempertanyakan dan saya kira wajar saja. Oke, baik. Saya akan ke Mas Viva Yoga. Mas Viva Yoga, kalau tadi malam Pak Prabowo persiapannya seperti apa? Sempat gerakan gemoy juga sempat dituangkan ya? Pak Prabowo tidak ada persiapan khusus karena Pak Prabowo sudah 5 kali ini berdebat
dalam ajang calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi dari sisi pengalaman empiris sudah terbiasa untuk melakukan debat seperti ini, dan bagi Pak Prabowo dibawa enjoy saja. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu bukan sekedar retorika formalis, tetapi berdasarkan kepada luapan hati jiwa Pak Prabowo sebagai seorang tentara, seorang patriot bangsa sejati yang betul-betul cinta tanah air. Jadi perdebatan semalam itu menurut saya adalah bagian dari proses demokrasi, karena debat adalah salah satu model kampanye yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 277 dan diturunkan oleh PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tahun Pasal 50. Oke, Mas Viva, kalau melihat gestur Pak Prabowo tadi malam kan sempat santai, tapi juga banyak pihak gitu ya yang melihat Pak Prabowo ini sempat emosi nih, khususnya saat menyinggung soal kasus, bukan kasus ya, penguatan demokrasi, dan juga kasus pelanggaran HAM. Soal pelanggaran HAM ini seperti kaset rusak yang selalu diputar setiap 5 tahun sekali. Dari tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan sekarang 2023, 2024. Selalu ketika terjadi nilai elektabilitas Pak Prabowo yang relatif bagus, tinggi, kemudian isu-isu HAM itu menjadi persoalan yang dalam rangka untuk orientasi penurunan nilai elektabilitas dikumandangkan lagi. Toh dari sisi yuridis sudah selesai semuanya sejak tahun 2004, 2009, 2014, 2019 sampai sekarang itu selalu diputar-putar terus setiap 5 tahun sekali, dan itu adalah dalam rangka untuk orientasi mendowngrade, mendelegitimasi Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo santai saja sebagai seorang tentara, kok bisa berjoget gemoy gitu. Oke, saya ke Pak Hoirul Anam. Pak Hoirul, ini kan kalau kasus yang sempat ditanyakan, ini kan Pak Ganjar sempat mengekspresikan bahwa pertanyaannya dinilai tidak terjawab oleh Pak Prabowo. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, ini pertanyaan terkait ini ya, pelanggaran HAM yang berat. Yang pertama memang harus kami jelaskan, Pak Ganjar sama Prof. Mahfud itu termasuk juga tim sering memang berkomunikasi dengan masyarakat, apalagi beliau berdua ini kan kemana-mana. Nah, salah satu juga ditanya soal bagaimana penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, gitu. Termasuk bahkan spesifik, nggak hanya soal pelanggaran yang berat, tapi di mana lokasi kuburan, gitu. Nah, oleh karenanya memang itu suara dari publik, dari masyarakat yang kita tanyakan. Nah, kalau soal kemarin jawabannya Pak Prabowo terus dinilai oleh Pak Ganjar bahwa tidak tegas, itu sebenarnya sederhana. Daripada Pak Prabowo maupun Pak Ganjar berdebat tak ada ujungnya, misalnya begitu ya, nah itu bisa diselesaikan oleh Komnas HAM. Tinggal cek di rekam jejak Komnas HAM, apakah ketika ada pemanggilan terhadap Pak Prabowo datang ataukah tidak, karena itu bisa mengukur komitmen memang sejak awal, apakah punya komitmen patuh terhadap hukum, patuh terhadap hak asasi manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga begini, betul katanya Mas Viva Yoga mengatakan bahwa ini setiap kali 5 tahun jadi momen, itu juga disuarakan ketika kami ketemu sama masyarakat gitu ya. Tapi mereka bilang sebenarnya itu tidak tepat juga karena hampir setiap minggu ya payung hitam di depan istana itu juga menyuarakan aksi-aksi hak asasi manusia. Cuman memang karena momen sekarang vibrasinya jadi lebih besar. Nah itu yang kenapa kok ini menjadi kami tanyakan kepada Pak Prabowo. Sebenarnya kalau di diskusi kami itu juga untuk kepentingan Pak Prabowo dan kepentingan sistem hukum kita. Karena kita sudah memilih negara hukum
yang paling krusial dalam negara hukum adalah kepastian hukum. Nah ini juga untuk menjawab kepastian hukum bagi Pak Prabowo gitu. Ya jangan sampai Pak Prabowo statusnya nggak jelas gitu, nggak memiliki kepastian hukum, terus jadinya kayak begini terus, seolah-olah setiap 5 tahun sekali divibrasi, padahal nggak setiap minggu, Mas. Terima kasih. Oke, Pak Hairul Anam, tapi benar nggak sih bahwa Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini sebelum menuju rangkaian debat perdana ini sempat melakukan simulasi-simulasi debat yang Anda secara khusus melatih dan juga memberikan input? Iya, karena ini tema hukum dan hak asasi manusia, kami diajak diskusi, ya kan? Ditanyain data, ditanyain perspektif macam-macam, kita diskusi macam-macam gitu. Bukan melatih, bukan khusus, tapi memang ada pendalaman di antara kami. Lah itu memang penting ya, karena memang beliau berdua dan saya yakin juga paslon yang lain juga sibuk, makanya timnya memberikan data, memberikan perspektif dan sebagainya, sehingga memang bisa digunakan. Tapi sekali lagi ketika memutuskan mana yang digunakan, mana yang disampaikan dan sebagainya, itu benar-benar otoritas dari pasangan masing-masing. Jadi ya itu kemarin itu memang pilihannya Pak Ganjar, walaupun kami memberikan support data, terutama kami yang backgroundnya HAM dan hukum, karena tema kemarin tema hukum dan HAM yang paling banyak, ya kami cukup aktif memberikan masukan substansial. Oke, saya ke Pak Faisal. Pak Faisal, kita juga tidak bisa memungkiri ya bahwa ini kan setiap capres mencari celah, mencari juga titik kelemahan dari lawannya. Apakah ini sudah diprediksi pertanyaan-pertanyaannya untuk mencari celah dan juga kelemahan? Ini Mbak, saya tidak setuju dengan Mas Viva bahwa ini sudah selesai. Ini belum selesai. Saya korban, saya tahu persis proses hukum itu belum selesai. Harusnya pemerintah itu melaksanakan rekomendasi DPR soal pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang itu tidak dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Saya termasuk yang protes. Saya sampaikan juga ke Mas Pratik sebagai Mensesnek, ini kenapa nggak dilaksanakan? Kalau dilaksanakan pengadilan dan kemudian Pak Prabowo bisa menyampaikan bahwa memang secara bukti beliau tidak bersalah, tentu pengadilan akan memutuskan Pak Prabowo bebas dari tuduhan bahwa dia menculik saya. Kalau nggak terbalik, hari ini Pak Prabowo itu seolah-olah mengatakan bahwa saya tidak pernah menculik, dan kami yang korban ini seolah-olah berbohong. Kami yang berbohong ini. Kami yang pura-pura diculik. Teman-teman kami yang hilang itu pura-pura hilang. Nah ini kan luar biasa, itu yang pertama. Jadi sebaiknya memang apa yang disampaikan oleh Mas Anam, pengadilan HAM ad hoc itu dilaksanakan secara konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan publik loh, bukan pertanyaan yang selalu diulang 5 tahunan. Ini mungkin teman-teman di kubu Pak Prabowo itu nggak pernah melihat bahwa setiap Kamis itu ada aksi Kamisan di depan istana setiap minggu. Ya mungkin ini nggak dianggap penting karena memang bukan korban, tapi kami keluarga korban dan seluruh korban bertahun-tahun menuntut, termasuk pada Pak Jokowi yang sudah berjanji waktu itu, yang ternyata nggak dilaksanakan. Ini pedih buat kami. Ada penghargaan yang disampaikan kepada kami tentang bahwa pengakuan bahwa diberikan kartu Indonesia Sehat prioritas, tapi pengakuan itu seolah-olah non litigasi. Tapi nggak apa-apa. Ini bukti bahwa negara mengatakan benar loh Anda itu korban. Karena itu kami akui. Tuh. Nah ini penting ya. Baik, coba dijawab tuntas. Oke, saya langsung ke Pak Viva Yoga. Gimana nih? Ini ada yang secara langsung merasakan dan juga mengalami hal tersebut dan menyatakan tidak setuju dengan pernyataan Prabowo Subianto tadi malam. Ya, Mas Faisal Reza sebagai anggota DPR PKB
dan Mas Anam mantan Komnas HAM gitu ya. Dan sampai sekarang juga pada waktu Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden Bu Mega, kemudian maju sendiri sebagai calon presiden dengan silih berganti calon presiden, itu secara yuridis nggak diapa-apain kan dengan masalah dan dianggap sudah selesai gitu. Jadi ketika proses Pilpres diangkat lagi. Pertanyaan saya, apakah nanti kalau Anies Baswedan terpilih menjadi presiden atau Mas Ganjar Pranowo terpilih sebagai presiden, akan mengusut kembali atau mengungkap kembali soal kasus ini? Dijawab aja dulu, akan dijawab apa enggak gitu loh. Karena jangan sampai kemudian ini menjadi komoditas politik 5 tahunan seperti kaset rusak dalam rangka untuk elektoral politik gitu. Kan beberapa dekade kita mengetahui lah yang perkembangan saat ini ketika terjadi soal pelanggaran HAM, soal demokrasi, soal penegakan hukum, Pak Prabowo itu selalu diserang, difitnah, dan dihujat gitu loh. Nah, saya minta pendapat dari Mas Faisal Reza dan juga dari Mas Anam, statementnya, seandainya kandidatnya terpilih, cobalah membuat pernyataan resmi di Kompas TV ini, apakah akan membuka kembali soal Pak Prabowo apa tidak kalau menang ya, kalau menang. Tapi dari sisi kalau dari sisi jadi akan ada jejak digitalnya ya, apakah akan mengusut lagi sampai tuntas jika nanti terpilih, tapi nanti jawabannya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Prabowo Gibran. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang.
Aqua 100% murni. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut, sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi terus karena tidak pernah ada keputusan. Maka cara-cara ini mesti dihentikan dan kita mesti berani tegas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saling serang di debat perdana capres yang berlangsung tadi malam. Kalau sebelum kita lanjut dialog, tadi ada PR yang harus distatementkan oleh juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud dan juga dari Timnas Amin. Bahwa jika calonnya nanti terpilih menjadi presiden, apakah akan membuka kembali kasus HAM dan juga menuntaskannya? Silakan, mulai dari Pak Faisal terlebih dahulu. Ya, persoalan asasi manusia itu persoalan laten. Saya kira harus diselesaikan sebelum kita bicara tentang bagaimana menata bangsa ini ke depan. Oleh karena itu nggak ada pilihan. Dan buat saya, buat PKB, bahkan oleh Ketua Umum sudah disampaikan bahwa persoalan asasi manusia harus diselesaikan dengan proses hukum dan proses rekonsiliasi. Jadi ini tidak banyak yang semuanya. Oke, secara tegas saja Pak Faisal, jika calon Anda terpilih jadi presiden, sebentar, sebelum selesai, saya belum selesai. Ya, jadi bahwa dari sejak awal Anda bisa cek di rekam jejak digital bahwa Pak Muhaimin maupun Pak Anies sudah menyatakan bahwa hak asasi manusia harus diselesaikan. Kami akan menyelesaikan semua masalah hak asasi manusia yang pernah ada di Republik ini. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa disampaikan oleh salah satu tim Pak Prabowo, ini dulu Pak Prabowo adalah petugas negara dan tugas negara itulah yang menyebabkan beliau kemudian melakukan tindakan penculikan terhadap aktivis. Tapi saya bilang jangan salah, waktu itu kita berhadapan, Pak Prabowo pembela Orde Baru, kami yang ingin reformasi, kami yang lagi berjuang reformasi. Jadi itulah yang menyebabkan ada tindakan yang menyebabkan kami sebagai korban. Dan tentu saja ini harus dicatat bahwa yang menyebut Pak Prabowo sebagai pelanggar HAM itu bukan kami, bukan kami korban, tapi lembaga-lembaga yang dengan jelas. Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk oleh TNI, Komnas HAM, ya, memang belum selesai. Oleh karena itu harus diselesaikan. Sayang kalau tidak diselesaikan sudah seperti ini. Ini bukan kaset rusak, Pak Viva. Ini tuntutan dari korban. Sedih sekali kalau korban yang hilang dan korban yang meninggal ini kemudian disebut kaset rusak. Ini pernyataan yang menurut saya kami sudah untuk tangkap. Diklarifikasi. Baik, kami sudah tangkap. Singkat saja Pak Khairul, permintaan langsung dari Pak Viva Yoga untuk memberikan statement jika nanti calon Anda terpilih jadi presiden. Singkat saja. Iya, seperti yang kemarin disampaikan oleh Mas Ganjar bahwa ini harus diselesaikan baik melalui pengadilan maupun melalui KKR.
Itu clear itu. Dalam diskusi kami juga begitu. Pilihannya ya sesuai dengan hukum. Hukumnya ngomong ini pengadilan, ini juga KKR. Itu satu. Yang kedua, ada perkembangan sebenarnya Mas Viva. Ya, perkembangan itu saat ini ya ada statement resmi dari negara bahwa peristiwa penculikan itu ada. Peristiwa penghilangan paksa itu ada. Makanya tadi sama Mas Faisal Reza dibilang ini saya diakui sebagai korban dikasih kesehatan prioritas. Itu pengakuan dari negara melalui mekanisme non yudisial ya yang masih fokus pada korban. Tapi sebenarnya tetap membuka ruang untuk pengadilan. Oleh karenanya sebenarnya statementnya itu penting. Ini juga ada pertanyaan dari Mas Viva Yoga ini biar juga terbuka di publik. Kalau pengadilan dibuka, ya kooperatif nggak Pak Prabowo untuk datang? Karena ini juga penting untuk kepastian hukum beliau. Kalau KKR dibuka, mau datang nggak Pak Prabowo menjelaskan bahwa ABCD kayak dia diceritakan oleh Mas Reza soal di mana peristiwa penculikan dan sebagainya. Dan daripada misalnya diceritakan kepada Mas Budiman Sujatmiko, itu kan dalam konteks menyelesaikan hukum kan atau KKR kan tidak ada gunanya. Itu lebih berguna bagi nusa dan bangsa. Dan saya yakin Pak Prabowo punya Pak Prabowo punya komitmen di situ. Bagaimana Mas Viva? Ya, yang saya tahu Mas Hairul Anam waktu menjadi anggota Komnas HAM nggak pernah utak-utik soal Pak Prabowo. Dan Mas Faisal Reza sebagai anggota DPR RI tidak getol juga untuk mengungkap kembali soal pelanggaran HAM yang dituduhkan dan dipidanakan Prabowo. Nanti saya kirim surat saya, Mas. Pak Pratik jadi itu menjadi rutin 5 tahunan, Mbak. Pada waktu itu kan juga Mas Faisal Reza yang sekarang sama Mas Anies ya, Mas Faisal PKB ya. PKB sama Mas Anies dan waktu menjadi Pak Prabowo menjadi calon wakil presidennya Bu Mega, dulu juga teman-teman PDIP juga tidak mengungkap, sekarang berusaha untuk bicara lagi. Jadi artinya Mbak Cynthia, kita berbicara pada hari ini itu adalah dalam orientasi untuk tujuan elektoral. Karena Pak Prabowo ini nilai elektabilitasnya kan tinggi sehingga diserang kiri kanan. Tapi kita akan menerima serangan itu dengan merangkul dan dengan kasih sayang. Karena masyarakat ini sudah mengetahui ya, punya kesadaran politik yang tinggi dan bisa melakukan sebuah penjiwaan bahwa yang namanya pemilu itu adalah bagian dari proses pendidikan politik rakyat dan punya kebebasan untuk memilih siapa calon presiden yang disukai. Kalau kemudian ada beberapa komponen masyarakat yang menyerang karena tidak suka sama Pak Prabowo, ya silakan saja. Tapi kemudian jangan kemudian mendelegitimasi Pak Prabowo dong, ya kan? Saya boleh bertanya sebentar, Mas Viva. Itu pertanyaan saya juga belum dijawab sama Mas Viva. Tapi sebelum menjawab pertanyaan, saya mau klarifikasi. Kami di Komnas HAM, terutama saya bekerja untuk mendorong bagaimana penyelesaian itu. Karena penting bagi kita untuk kepastian hukum. Gitu, makanya lahirlah tim non yudisial itu. Saya pernah dipanggil oleh Pak. Itu hasil dari kerja kami. Ini pertanyaan terakhir saya ya. Pertanyaan terakhir. Harus ini kan dijawab oleh Mas Viva Yoga. Apakah mau hadir Pak Prabowo ketika ada pengadilan atau ada KKR? Ya kita siap aja kalau soal perkara gitu kan. Pak Prabowo kan seorang patriot sejati. Sebagai tentara ya yang sudah kontrak mati, saya boleh tanya dan jiwanya untuk bangsa dan negara dikorbankan untuk kemajuan bangsa. Saya boleh tanya nggak sebentar? Dan setiap 5 tahun sekali singkat saja, waktu kita sudah terbatas. Baik. Ini selalu diputar-putar lagi. Baik, sudah kami tangkap. Mas Viva, tolong jawab. Apakah Mas Viva setuju dengan pernyataan bahwa Pak Prabowo bukan pelanggar HAM? Ya, coba tidak ada disampaikan keputusan secara hukum bahwa Pak Prabowo bukan pelanggar HAM gitu. Oh, kalau bukan pelanggar HAM mana mau menjadi calon presiden, menjadi calon presiden gitu loh. Baik, nanti kita akan bahas kembali di dialog-dialog selanjutnya. Terima kasih. Nanti masih akan ada debat kedua tanggal 22 Desember dengan agenda debat Cawapres. Kita nantikan persiapannya seperti apa nanti. Terima kasih juru bicara Timnas Amin.
Pak Faisal Riza, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Mas Viva Yoga Mauladi, dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Khairul Anam, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan selepas jeda di Kompas Petang. Di antaranya Presiden Joko Widodo menanggapi hasil survei Litbang Kompas soal kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang sedikit mengalami penurunan. Mori Grow, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Indomie Hababis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie seblak hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan. Terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Morinaga Mori Grow, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Presiden Joko Widodo menanggapi hasil survei Litbang Kompas soal kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang sedikit mengalami penurunan. Presiden Jokowi menyampaikan hasil survei dari Litbang Kompas tersebut sebagai bahan untuk perbaikan dan evaluasi kinerja pemerintahan. Presiden bilang hal-hal yang kurang perlu diperbaiki. Ya, itu semuanya untuk evaluasi pemerintah, untuk evaluasi, untuk koreksi kalau ada hal yang kurang atau hal-hal yang perlu diperbaiki. Karena apapun data survei itu data lapangan secara umum, sehingga kita pakai angka itu sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan koreksi, sebagai bahan untuk perbaikan-perbaikan, untuk memperbaiki yang kurang-kurang karena juga banyak yang masih perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas periode Desember 2023, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin di angka 73,5%. Angka ini sedikit turun dibanding Agustus 2023 di angka 74,3%. Sementara yang tidak puas saat ini di angka 26,5%. Saudara, untuk ketiga kalinya, selebritas Amar Zoni kembali ditangkap polisi dengan barang bukti sabu dan ganja. Informasi selengkapnya kami hadirkan selepas jeda. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Bumbu kaldu sedap baru. Ini bumbu kaldu first class taste dari daging asli. Melalui proses slow cook hasilkan kaldu keemasan. Masak enak jadi effortless. Sedap. Semua approve. Bumbu kaldu sedap beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brili, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa Petualangan Brilian demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian The Series Season 3 setiap Sabtu pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam.
Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Selebritas Amar Zoni kembali ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Ini adalah kali ketiga Amar Zoni ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Selebritas Amar Zoni ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Tangerang Selatan, Banten dengan barang bukti sabu dan ganja. Polisi menyebut selebritas Amar Zoni ditangkap seorang diri saat berada di lobi apartemen. Saat ini, Amar Zoni masih dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Serpong, Tangerang Selatan di sebuah apartemen dan kami amankan ada 2 jenis narkotika yang terdapat di apartemen tersebut. Dan sekarang kami sedang melakukan pemeriksaan untuk mengejar pemasok barang atau penyedia barang terhadap APZ ini. Informasi lain, Saudara, Universitas Prima Indonesia Medan membenarkan adanya 5 mayat di kampus. Universitas Prima Indonesia Medan membantah temuan 5 jenazah merupakan korban pembunuhan. Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia, Kolonel Purnawirawan Susanto menjelaskan, kelima jenazah tersebut merupakan kadaver atau jenazah untuk keperluan penelitian mahasiswa Fakultas Kedokteran. 5 jenazah sudah ada di Universitas Prima Indonesia sejak tahun 2005 dan disimpan untuk keperluan praktik mahasiswa kedokteran. Di Laboratorium Anatomi FK Unpri terdapat 5 kadaver, 1 perempuan dan 4 laki-laki. Dan kadaver tersebut telah diadakan oleh Rektor terdahulu, Profesor Dr. Jakobus Tarigan, DAAI AAK, pada tahun 2005. Kami sangat yakin di setiap fakultas kedokteran di Indonesia memiliki kadaver sebagai media pembelajaran. Tim gabungan Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait penemuan jenazah di gedung parkir Universitas Prima Medan, Sumatera Utara. Dari hasil temuan polisi, jumlah jenazah yang ditemukan ternyata tidak hanya 2, seperti yang terekam dalam video, melainkan ada 5 jenazah. Kelima jenazah yang ditemukan saat ini masih berada di kampus. Saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. hasil survei Litbang Kompas menunjukkan ada pergeseran suara pemilih Jokowi 2019 dari paslon Ganjar Mahfud dan membuat suara paslon Prabowo Gibran melonjak. Sepertiga pemilih Prabowo di pemilu 2019 justru bergeser ke paslon Anies Mohaimin. Demikian juga elektabilitas partai politik. Gerindra disebut mampu menyaingi PDI Perjuangan. Apa yang membuat para pemilih belum putuskan pilihan? Bagaimana strategi paslon dan partai politik meraih suara pemilih bimbang? Satu meja, The Forum, Rabu, 13 Desember, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Selamat petang, saudara. Debat Capres menyisakan diskusi di ruang publik terkait kualitas para calon presiden. Bagaimana tim sukses masing-masing meraih simpati publik pasca debat? Inilah bahasan kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saudara, hal lain survei Litbang Kompas merekam dinamika elektabilitas partai politik. Saat ini Gerindra mengungguli PDIP. Apa yang mempengaruhi dinamikanya? Kami akan bahas lebih lengkap di Sapa Indonesia Malam. Saya Liviana Charlisa. Dan saya Cindy Sistiarani. Saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mempertanyakan perasaan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terkait adanya permasalahan etika dalam pencalonan di Pilpres 2024. Prabowo pun menjawab bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan Prabowo mengklaim tidak takut jika tidak menjabat. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga ikut menanyakan komentar Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terkait putusan Majelis Etik MK. Prabowo menanggapi ia patuh pada hukum dan menegakkan konstitusi. Terima kasih, komitmennya Pak Prabowo luar biasa. Tapi dalam konteks kekinian saya terpaksa, ini mohon maaf Pak, ini terpaksa sekali saya harus bertanya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Ditahan dulu Bapak, apakah ada yang ditambahkan selain itu? Cukup. Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturan yang sudah jelas, kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya.
Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Jadi saya kira itu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mempertanyakan pendapat calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terkait fenomena orang dalam yang melunturkan etika. Prabowo pun menjawab pada akhirnya semua keputusan ada di tangan rakyat, terlebih saat Anies menyinggung soal fenomena orang dalam. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya, mau masuk jadi guru ordal, mau daftar sekolah ada ordal, mau dapat tiket untuk konser ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang. Ya. Mas Anies, dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Waktu masih ada, Bapak? Sudah cukup? Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyindir soal kelangkaan pupuk di Jawa Tengah ke calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar mengklaim kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Jawa Tengah. Bahkan Ganjar mengingatkan Prabowo yang pernah menjabat Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk. Dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan, ini mempersulit mereka dapat pupuk. Jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu. Terima kasih. Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan, Pak, pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara, Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur, termasuk bensin. Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran. Pada saat yang sama, kuota pupuk tidak boleh dibatasi. Maka ini yang saya telepon langsung kepada Pak Wapres saat itu. Pak Wapres, please, kasih tambahan. Kalau tidak cukup. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka inilah mesti kita kerjakan nanti. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mempertanyakan sikap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal pembangunan IKN. Anies menyebut keputusan terkait IKN melewati proses pelibatan publik dan melewati urgensi kebutuhan rakyat lainnya. Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan? Terima kasih. Cukup Bapak? Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dari sekarang. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga
dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum, dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Oke. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut debat Capres merupakan ajang untuk menyampaikan visi misi dari ketiga calon presiden. Usai mengikuti debat Capres, Anies langsung berkampanye di Riau. Anies juga menyebut debat Capres menjadi fungsi untuk menunjukkan prinsip, nilai, dan cara pandang masyarakat menentukan pilihannya di Pilpres 2024 nanti. Menurut Anies, debat Pilpres adalah salah satu usaha untuk menyampaikan program dan visi misi. Kami bersyukur sekali dengan reaksi yang ada di sosial media, dan kami ingin sampaikan pada semua bahwa ini adalah bagian dari ikhtiar kami untuk menyampaikan kepada semua bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan, dan kami mengikhtiarkan perubahan itu. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menilai debat Capres pertama dimenangkan Prabowo Subianto. Menurut Nusron, Prabowo tampil prima dan tutur kata yang tegas saat mengikuti debat Capres pertama. Nusron yakin elektabilitas Prabowo naik usai mengikuti debat perdana Capres. Pak, saya yakin kami berani mengklaim bahwa penampilan Pak Prabowo pada debat malam hari ini mampu memenangkan perdebatan. Penampilannya tenang, penampilannya enjoy, gagasannya gampang disampaikan dengan enak, diterima dengan publik. Kalau soal ada serangan-serangan itu biasa, namanya juga debat. Tapi kami berani mengklaim bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo gampang diterima kepada publik, gagasannya luar biasa, jawabannya pun, bahasanya pun gampang dimengerti, dan kemudian taktis cara menjawabnya. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengaku puas dengan debat perdana Capres. Mahfud menyebut 95% persoalan yang dikeluhkan masyarakat sudah ditanyakan kepada Capresnya Ganjar Pranowo. Mahfud menilai persoalan yang ditanyakan kepada Ganjar telah terjawab dengan baik. Ya, saya kira sama lah dengan penilaian masyarakat. 95% dari seluruh persoalan yang ditanyakan kepada paslon 3, saya kira terjawab dengan baik dan persis dengan ketentuan perundang-undangan dan situasi sosial. Cukup puas, berapa tadi? Saya puas. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Polisi memastikan keaslian jasad dalam kasus temuan jasad di lantai 9 Universitas Prima, Medan, Sumatera Utara. Polisi menyebut masih menyelidiki kasus ini. Polisi memastikan dari video yang beredar, fisik tubuh yang ditemukan bukanlah boneka. Polisi mengklaim dari hasil penyelidikan diketahui ada 5 jenazah yang ditemukan. Diduga itu adalah jenazah atau mayat manusia. Saat ini Polrestabes Medan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak rektorat dan kampus untuk kita bisa mendalami jenazah tersebut. Pak, benar-benar Pak ada 5 Pak yang ditemukan mayat itu Pak? Ya, saat ini itu Pak. Berapa Pak jumlahnya? 5. Pak, saat ini mayatnya tersebut ada di mana Pak? Mayatnya itu? Masih di rektorat di kampus. Terkait temuan 5 jenazah di Universitas Prima Indonesia, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia menyebut temuan jenazah adalah untuk kepentingan laboratorium.
Kelima jenazah itu merupakan kadaver atau jenazah yang digunakan untuk bahan praktek anatomi mahasiswa kedokteran. Anatomi FK Unpri terdapat 5 kadaver, 1 perempuan dan 4 laki-laki. Dan kadaver tersebut telah diadakan oleh rektor terdahulu, Profesor Dr. Jakobus Tarigan, DAAI AAK pada tahun 2005. Kami sangat yakin di setiap fakultas kedokteran di Indonesia memiliki kadaver sebagai media pembelajaran dan peraturan tentang kadaver sebagai media pembelajaran. Ilmu urai atau anatomi telah diatur oleh undang-undang. Beralih ke Jawa Timur, Saudara, polisi masih menyelidiki penemuan 3 jenazah satu keluarga di Malang, Jawa Timur. Dugaan sementara ketiganya meninggal karena bunuh diri. Satreskrim Polres Malang telah melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban. Sejumlah barang bukti yang diduga menyebabkan para korban tewas ditemukan oleh polisi. 3 orang korban adalah satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak berusia 12 tahun. Dari hasil otopsi yang dilakukan, korban, sang ayah, diduga meninggal karena kehabisan banyak darah akibat luka di bagian tangan. Kasat Reskrim Polres Malang menyebut dari hasil pemeriksaan 7 orang saksi, tetangga, dan teman korban, diduga korban punya banyak utang. Dan hal ini diduga sebagai motif serta pemicu korban melakukan aksi bunuh diri. Untuk motif, dengan adanya pesan di kaca meja rias kamar, di situ seolah-olah Pak W ini memberikan pesan kepada si anak untuk nurut kepada eyangnya, tantenya, omnya, engkongnya, utinya, kemudian juga menitip pesan terkait masalah biaya pemakaman. Sementara kami duga salah satu korban atau Pak W ini memiliki banyak tanggungan hutang. Saat memeriksa tempat kejadian perkara, polisi juga menemukan pesan yang tertulis dengan spidol hitam di kaca cermin kaman belakang rumah korban. Tulisan tangan dalam pesan itu identik dengan isi buku agenda milik sang ayah yang berprofesi sebagai guru. Pesan di kaca itu ditujukan untuk anak kembarnya yang selamat dan tidak terlibat bunuh diri karena sedang tidur di kamar terpisah. Pesan di kaca itu berbunyi, "Kakak jaga diri, papa, mama, adik pergi dulu. Nurut uti, kong, tante, dan om, belajar yang baik. Uang papa mama untuk pemakaman jadi 1. Love you kakak." Tetangga korban menuturkan keseharian satu keluarga yang ditemukan tewas di rumah terlihat wajar dan baik-baik saja. 1 hari sebelumnya, sang istri masih sempat berbelanja bahan kue untuk pesanan. Tetangga korban bercerita tidak pernah terdengar pertengkaran di rumah korban. Selain itu, ayah dari keluarga ini yang berprofesi sebagai guru SD cukup aktif mengikuti kegiatan warga. Sementara sang istri biasa menjual kue secara online. Korban punya anak kembar berusia 12 tahun. 1 anak ikut menjadi korban, sementara 1 anak lainnya selamat. SD di Sukun, SD 3, SD Negeri 3 di Sukun. Dia kalau tahlil, acara apa datang Mbak, rutin, tahlil di undang-undang kematian tuh ya datang. Kalau subuh ke masjid terus, tapi 2 hari itu saya nggak jumpa Pak Wahab subuhan. Bu, kalau di rumahnya kan kayak ada pelang jualan kue, memang istrinya sehari-hari jualan kue? Jualan kue bolen, pesenan. Polisi memberikan perhatian khusus pada anak korban yang selamat. Polisi dan pihak terkait memberikan trauma healing kepada anak yang ditinggal oleh ayah, ibu, dan saudara kembarnya itu. Pasca kejadian bunuh diri 3 anggota keluarga di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Polres Malang memberikan pendampingan kepada anak korban. Pendampingan dan trauma healing diberikan untuk memulihkan kondisi psikologis sang anak yang masih duduk di bangku SMP itu. Kasat Reskrim Polres Malang mengatakan saat ini kondisi anak itu masih stabil dan tinggal bersama neneknya. Anak korban juga tergolong sebagai anak yang berprestasi. Akan ikut neneknya, orang tua dari Ibu SK. Relatif stabil, tentunya kemarin pada saat kami datangi juga masih sedih tentunya, namun relatif stabil.
Karena anaknya ini tergolong anak yang berprestasi, sesuai informasi yang kami terima juga yang bersangkutan masuk SMP 3, kalau tidak salah namanya SMP 3 itu lewat jalur prestasi. Informasi terkini perkembangan dugaan bunuh diri 3 orang anggota keluarga di Malang, Jawa Timur akan disampaikan jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma. Nadifa, benarkah dikonfirmasi oleh polisi bahwa masalah utang menjadi korban bunuh diri menjadi motif korban W ini bunuh diri beserta istri dan anaknya? Ya, Cindy dan saudara, tentu untuk motif dari kejadian ini, tentu polisi juga terus melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan motif dan juga penyebab dari meninggalnya ayah, ibu, anak sekeluarga ini. Tetapi untuk kejadian ini sudah ada titik terang karena polisi sudah memeriksa beberapa saksi, sekitar ada 7 saksi, mulai dari keluarga, kerabat, teman, lalu juga tetangga. Dan di sini ada salah satu kesaksian dari teman dari ayahnya ini bahwa seminggu sebelum kejadian ini, sang ayah pernah menceritakan kepada temannya ini, yaitu saksi yang diperiksa polisi ini, bahwa sang ayah ini mengatakan bahwa ia terlilit hutang seperti itu dan tidak sanggup untuk membayarnya. Dan ini disampaikan seminggu sebelum kejadian ini ditemukannya ayah, ibu, anak sekeluarga ini meninggal dunia seperti itu. Lalu juga ada kesaksian dari tetangga bahwa tetangga juga melihat keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang baik-baik saja, tidak pernah terdengar pertengkaran dari keluarga ini, dan bahkan sehari sebelum kejadian ini meninggalnya ayah, ibu, anak sekeluarga ini, bahkan salah satu tetangga bertemu berpapasan dengan ayah dan ibu di sini pulang dari berbelanja bahan kue karena sang ibu ini memiliki usaha toko kue yang dijual secara online begitu ya, sehingga tetangga pun tidak menaruh curiga kepada keluarga ini dan juga tentunya terkejut mendengar kabar bahwa ayah, ibu, anak sekeluarga ini ditemukan meninggal dunia pada Selasa pagi, begitu Cindy. Nadifa, bagaimana kabar terakhir anak korban yang selamat dan bagaimana rencana pendampingan psikologinya? Untuk anak yang selamat saat ini sudah berada bersama dengan neneknya, keluarganya di rumah neneknya yang juga ada di Malang seperti itu, dan saat ini polisi bersama dengan PPA dan juga psikolog juga terus untuk fokus melakukan trauma healing bagi anak yang selamat ini, dan juga nanti akan ditunggu untuk pemulihannya bagaimana, dan saat ini juga belum bisa memberikan keterangan-keterangan lebih lanjut terkait dengan kejadian ini, sehingga polisi juga masih fokus kepada trauma healingnya seperti itu, Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma melaporkan langsung dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami akan kembali membahas soal debat capres yang berlangsung kemarin dan berlangsung panas. Antar capres saling serang. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Inilah Golkar, 59 tahun berjalan bersama bangsa Indonesia. Inilah Golkar, bersatu membangun, menghubungkan hati dan tangan, membawa kemajuan. Inilah Golkar, melahirkan banyak tokoh muda berprestasi, memandang masa depan dengan inovasi. Bersama Golkar, mari lanjutkan kemajuan. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit, keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go!
Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hot in Go. Hotnya in, langsung go. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, debat panas tersaji di debat Pilpres 2024 antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Debat itu terkait Pilgub DKI 2017 hingga oposisi. Mulanya Anies Baswedan mengeluhkan soal demokrasi di era Presiden Jokowi. Anies menyebut rakyat tidak percaya dengan demokrasi di era pemerintahan sekarang. Anies juga menyebut oposisi saat ini sangat minim. Kita akan lanjutkan dengan mempersilakan calon presiden nomor urut 1. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan di masa pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Partai Gerindra yang saat itu oposisi mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Menurutnya, jika demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin Anies jadi gubernur. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, Pak. Dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan membalas dengan menyatakan bahwa tidak semua politisi mampu menjadi oposisi pemerintah. Menurutnya, Prabowo tidak tahan jadi oposisi karena hal itu dapat menghambat bisnis. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan
bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Debat juga terjadi antara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo. Awalnya, Prabowo menyampaikan gagasannya agar setiap pihak dalam lini kekuasaan yudikatif bisa lebih sejahtera melalui peningkatan pendapatan supaya mereka tidak rawan diintervensi. Terima kasih, komitmennya Pak Prabowo luar biasa. Tapi dalam konteks kekinian saya terpaksa, ini mohon maaf Pak, ini terpaksa sekali saya harus bertanya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Dan saudara, isu hak asasi manusia turut menjadi bahan pertanyaan dalam debat calon presiden. Masalah HAM ini ditanyakan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ganjar bertanya tentang 12 kasus pelanggaran HAM berat dan apakah akan membereskan masalah HAM berat. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Prabowo mengaku sudah berkali-kali menjawab masalah HAM berat. Bahkan Cawapres Ganjar yakni Mahfud MD sebagai Menko Polhukam juga sudah menjelaskan. Prabowo menuturkan masalah ini selalu ditanyakan setiap 5 tahun jika hasil surveinya atau pollingnya naik. Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh Wakil Presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya. Selainnya, Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia KPI menggelar ekspos atau paparan mengenai hasil indeks kualitas program siaran televisi periode kedua tahun 2023. KPI menunjukkan terjadinya penurunan indeks kualitas di kategori sinetron, talk show, dan berita. Komisi Penyiaran Indonesia KPI menggelar ekspos hasil indeks kualitas program siaran televisi periode kedua tahun 2023 dan sarasehan nasional di salah satu hotel di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 12 Desember kemarin. Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan menjelaskan bahwa ada penurunan indeks kualitas di kategori sinetron, talk show, dan berita. Menurunnya indeks kualitas di 3 kategori tersebut membuat indeks kualitas program siaran televisi 2023 secara keseluruhan ikut menurun. Hal ini dikarenakan jelang pemilu 2024, masyarakat lebih kritis dalam melihat isi tayangan. Selain bobot tayangan, keberimbangan isi berita turut menjadi aspek penting sebagai penanda netralitas pembuat berita. KPI menambahkan, suatu program berita harus menjadi sumber informasi penjernih, serta penyeimbang semua informasi yang beredar di masyarakat. Kalau kami melihat faktor saat ini masyarakat jauh lebih kritis dalam menilai isi tayangan
yang mereka saksikan di televisi mereka. Ya, kemudian juga khusus untuk pemberitaan dan talk show, mungkin karena saat ini kita juga sedang sedang menjelang Pesta Demokrasi 2024, sehingga masyarakat menilai misalnya untuk kategori pemberitaan dan talk show, aspek keberimbangan yang ditampilkan oleh lembaga penyiaran ini dinilai mengalami penurunan. Kemudian salah satu eksekutif produser Kompas TV, Abi Besman, yang turut hadir sebagai pembicara, mengatakan tahun politik dan derasnya informasi hoax menjadi tantangan bagi media massa, termasuk Kompas TV. Menarik sekali, hari ini kan kita diundang oleh KPI ya, khusus untuk membahas bagaimana kualitas dari media massa, dalam hal ini televisi, itu mendapatkan challenge, terutama di tahun politik sekarang ini. Jadi memang ada beberapa kategori tadi kan, termasuk bagaimana Kompas juga alhamdulillah bisa mempertahankan istilahnya kualitasnya dalam hal ini dengan tadi indeks yang sudah diberikan oleh KPI. Jadi saya pikir ini adalah sebuah nilai plus, sebagai sebuah tantangan bahwa dalam menjelang tahun politik kita sudah berusaha yang terbaik, dan kita ingin pada saat setelah tahun politik dan kedepannya juga kita akan mesti menjadi media yang punya kualitas dan bisa menjadi kompas bagi publik. Ekspos hasil indeks kualitas program siaran televisi periode kedua tahun 2023 dan Sarasehan Nasional digelar selama 2 hari sejak tanggal 11 hingga 12 Desember 2023. Hasil indeks kualitas Kembali Sapa Indonesia malam hari ini dengan debat perdana Capres yang digelar di KPU kemarin malam menjadi ajang saling sindir, bahkan saling serang gagasan antara ketiga Capres. Bagaimana respons masing-masing paslon soal saling serang ini? Apakah setiap Capres sudah maksimal menyampaikan visi misi dalam debat kemarin? Kami membahasnya bersama Wakil Deputi Teritorial Pemenangan Timnas Anies Mohaimin, Saan Mustafa, ada juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud David Sitorus, dan Wakil Komandan Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran, Supriyansa. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Cindy. Terima kasih sudah bergabung Bapak-Bapak. Baik, terima kasih sudah bergabung. Kang Saan, kemarin Capres Anda, Anies Baswedan, sudah secara jelas menyampaikan visi misi dalam debat kemarin. Sudah puas untuk menyampaikan visi misi dan program kerja? Ya, secara keseluruhan ya, apa yang disampaikan oleh calon presiden nomor 1, Mas Anies, baik dari sisi substansi ya, terkait dengan soal materi, terus juga konteksnya, semua menurut saya sudah maksimal. Baik saat menyampaikan, memberikan tanggapan, maupun bertanya, maupun juga memberikan tanggapan balik. Menurut saya Mas Anies secara materi, secara substansi sangat menguasai kan itu. Jadi sangat menguasai. Ya, Kang Saan, ada debat nih dan antara Anies dan Prabowo dengan data-data yang Mas Anies sampaikan. Oke, Kang Saan, ada debat antara Anies dan Prabowo soal oposisi, soal Pilkada DKI Jakarta, soal demokrasi yang kemudian dibalas oleh Prabowo Subianto. Kalau tidak ada demokrasi, Anda tidak akan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kalau Jokowi otoriter, maka Anda tidak mungkin terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Anies terpancing dengan ini. Apa yang disampaikan oleh Mas Anies tentang demokrasi ini kan, ini lebih kepada demokrasi kita memang mengalami penurunan. Kalau kita berdasarkan data ya, indeks tentang demokrasi kita, ini ada di posisi ke-54 dari 167 negara dengan skor 6,71 skornya. Jadi mengalami penurunan dari tahun ke tahun terkait dengan indeks demokrasi. Kita di bawah Filipina. Kita di bawah Filipina, kita juga di Filipina skornya itu di 52. Ya, jadi jauh lebih baik dibandingkan dengan kita. Nah, kenapa ini kan menandakan bahwa memang ada penurunan dari sisi indeks demokrasi kita. Mas Anies tidak menyebutkan soal totaliter, tidak menyebutkan soal diktator. Itu kan kesimpulan Pak Prabowo. Mas Anies hanya mengatakan ada indeks, ada demokrasi yang indeksnya turun, ada ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi hari ini. Wajar Mas Anies menyampaikan ini. Jadi misalnya kalau terkait itu dengan oleh soal Prabowo, penilaian Anda? Jadi
Ya, menurut saya jawabannya itu di luar konteks, jadi terlalu jauh jawabannya. Misalnya dengan mengatakan mengambil jawabannya itu kan berkesimpulan seakan-akan Pak Jokowi itu otoriter, Pak Jokowi itu diktator. Padahal yang dimaksud dengan Mas Anies bukan itu. Ada penurunan indeks demokrasi yang ditandai tadi dengan data-data yang ada. Tadi prosesnya memang ada ketidakpercayaan terhadap demokrasi. Mau pemilu aja kan pasang surut. Kita pemilu Kang Saan. jadi atau enggak, ada 3 periode dan macam-macam. Kami sudah dapat poinnya, tapi disebutkan tadi adalah jawaban dari Prabowo Subianto keluar konteks. Gimana nih Pak Supriyansa? Mbak Cindy, kalau menurut pengamatan kami dalam debat pertama semalam, kami melihat bahwa Pak Prabowo tampil memberikan penjelasan, tampil menjawab beberapa kira-kira tanggapan dari paslon lain. Dan apa yang disampaikan Pak Prabowo sepertinya sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat pada umumnya. Pak Supriyansa, tadi Kang Saan menyatakan soal demokrasi karena ada debat antara Prabowo dan Anies, ditanya soal demokrasi, Prabowo menyatakan soal Jokowi diktator, soal Pilgub DKI Jakarta, dinilai keluar konteks oleh Kang Saan. Tanggapan Anda soal ini? Kan berbicara tentang demokrasi, maka Pak Prabowo memberikan gambaran kepada kita semuanya, bukan hanya kepada Pak Anies sebetulnya, bahwa demokrasi kita di Indonesia berjalan baik. Jangan menyimpan dalam pikiran-pikiran kita bahwa demokrasi kita ini terlalu buruk sehingga jauh yang menjadi harapan. Meskipun demokrasi kita ini tidak sesempurna seperti apa yang dibayangkan banyak orang. Beliau mencontohkan kalau demokrasi kita buruk pada saat menghadapi pemilihan gubernur DKI kemarin, maka Pak Prabowo menyampaikan bahwa kalau seandainya ada kekuasaan yang dihadapi Pak Prabowo sebagai pihak yang berada di garis di luar dari pemerintahan, maka tidak mungkin Pak Anies menang. Kita mengambil napasnya di situ. Apa yang saya tangkap bahwa tidak ada kesan dari Pak Prabowo untuk menyerang sebetulnya. Kalau mau menyerang, misalnya, saya sampaikan begini, kalau mau menyerang, contohnya gini, Pak Prabowo masih ingat nggak janjinya dulu, waktu saya mau mengusung, apa kata Pak Anies ketika saya mau mengusung? Suatu hari ketika ditanya oleh media, kalau Anda jadi gubernur, apakah Anda akan mencalonkan diri sebagai presiden? Jawabannya Pak Anies waktu itu adalah tidak akan maju kalau Pak Prabowo maju sebagai calon presiden. Kenapa penting kalimat seperti ini? Misalnya kalau mau menyerang karena kepemimpinan itu tidak boleh lepas dari sebuah pemegang komitmen. Sesuatu yang tertinggi yang dipegang oleh pemerintah atau yang ingin berkuasa adalah memegang janji. Kalau Pak Prabowo saja bisa dibohongi misalnya, apalagi rakyat kecil. Kan begitu modelnya. Tetapi ini kan tidak dilakukan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo itu santun betul tadi malam sebetulnya. Yang saya sampaikan ini menurut prediksi saya kalau mau menyerang, tapi itu kan tidak dilakukan. Ini pertanda bahwa Pak Prabowo menempatkan Pak Anies dan Pak Ganjar bukan rivalnya sebenarnya. Beliau paling tidak kalau menang bisa saja mengajak keduanya lagi bergabung dalam rangka membangun bangsa ini dengan Pak Supriyansa, kami sudah dapat poinnya. Pak Supriyansa, tapi Prabowo juga sempat dicecar soal penuntasan HAM berat dan jawaban Prabowo dinilai tidak tegas oleh Ganjar Pranowo. Komentar Anda? Ya. Pertanyaan Pak Ganjar itu telah dijawab pada saat yang kedua. Beliau menyatakan, Pak Prabowo, saya hanya tanya, apakah Bapak akan berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang masa lalu belum terselesaikan sampai sekarang? Beliau menyatakan bersedia
kalau itu menjadi kebutuhan kepastian hukum, beliau bersedia untuk menciptakan persidangan HAM. Itu kan dijawab. Yang kedua, dikatakan, apakah Bapak bersedia menunjukkan kuburan para orang-orang yang hilang? Maka beliau menjawab bahwa tentu saya tidak bisa menunjukkan di mana kuburannya, tetapi seandainya beliau berkuasa, bisa saja meminta tolong kepada semua pihak lapisan masyarakat. Sebagaimana dulu Pak Karno pada saat ingin mendapatkan kuburan di luar negeri pemimpin dunia yang lain, ternyata bisa ditemukan ketika semua elemen bisa bersatu padu untuk mencari jejak-jejak. Menurut Anda sudah cukup jelas ya jawaban dari Prabowo Subianto. Saya ingin dapat tanggapan dari Mas David nih soal jawaban yang tidak disebut oleh Ganjar Pranowo, nggak jelas nih jawaban Pak Prabowo. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Yang pertama yang mau saya ungkapkan adalah bahwa kami sangat puas dan punya kesan yang sangat baik terhadap debat pertama dilakukan kemarin. Pak Ganjar berhasil mengelaborasi semua isu langsung kepada visi misi. Jadi itu lengkap sekali. Khusus mengenai persoalan HAM berat, kenapa hal itu ditanyakan oleh calon presiden kami, Pak Ganjar kepada Pak Prabowo? Karena sejak awal kita ingin menciptakan setiap calon yang hitam atau putih. Tidak boleh di ranah abu-abu. Pak Ganjar sampaikan bahwa kita punya komitmen harus jelas. Apa? Karena permasalahan ini, Mbak Cindy, permasalahan yang sudah sangat lama. Sudah bertahun-tahun, permasalahan terus menumpuk. Sehingga Pak Ganjar tidak ingin masalah itu diwariskan dan diwariskan. Tetapi siapapun yang jadi pemimpin harus punya komitmen untuk menyelesaikannya. Karena itu sebagai bentuk komitmen bahwa Pak Ganjar ingin kita menyelesaikannya. Pak Ganjar komitmen bahwa terhadap penyelesaian kasus HAM berat akan membentuk pengadilan HAM berat, akan membantu korban. Terutama fokus pada seperti itu. Jadi soal jawaban dari Prabowo kemarin masih dianggap belum jelas ya untuk tim sukses dari Ganjar Pranowo. Mas David. Ya sebenarnya bukan soal jelas atau tidak, kan sebenarnya yang diinginkan adalah ketika itu ditanya, spontanitas menjawab itu. Ketika seorang pemimpin ditanya, dia sudah punya komitmen. Kenapa Pak Ganjar mengatakan satunya pikiran, satunya perkataan, dan satunya perbuatan? Ketika seorang pemimpin ditanya secara mendadak, dia punya respon. Respon inilah yang akan dinilai oleh masyarakat. Nah, itulah yang silahkan disimpulkan sendiri oleh masyarakat. Apakah jawaban itu hanya kata-kata, ataukah suatu saat nanti akan dilaksanakan. Mas David, apa kemudian menjadi catatan Ganjar dalam debat kemarin untuk menuju ke debat kedua nanti tanggal 22 Desember? Kalau catatan kita, debat kemarin sangat baik ya. Kita berhasil mengelaborasi semua isu. Isu misalnya soal demokrasi. Pak Ganjar menyampaikan jangan sampai terjadi lagi apa yang dirasakan oleh Ibu Sinta, Mas Butet, dan teman Bung Melki yang ada di UI yang orang tuanya, supaya demokrasi kita ke depan baik. Lalu kemudian jangan sampai misalnya korupsi terjadi lagi. Kita semua dielaborasi supaya apa? Supaya kemudian kita punya ekonomi yang baik, sehingga apa? Bisa membentuk program. Program pertama adalah 1 desa, 1 puskesmas. Terutama dana-dana korupsi yang kalau misalnya digunakan untuk pembangunan akan sangat besar manfaatnya. 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Itu bentuk dari apa? Dari semua isu yang kemudian dielaborasi menjadi program. Dan evaluasi kita akan pertahankan di debat-debat berikutnya. Kang Saan, apa catatan untuk dari debat kemarin menghadapi debat berikutnya? Ini pertanyaan yang sama untuk evaluasi dari Timnas Amin di debat pertama. Kang Saan? No, seperti ada kendala komunikasi antara kami dengan Kang Saan Mustafa. Saya ke Pak Supriyansa. Pak Supriyansa, apa catatannya dari debat pada malam kemarin untuk tanggal 22 nanti? Halo, ya, bukan Pak Prabowo, soal kebangsaannya, keberpihakan kepada bangsa. Beliau bisa mempertaruhkan nyawa, hartanya, dan seluruhnya, karena beliau adalah prajurit yang sudah berhadapan semua orang-orang yang bisa kira-kira mengganggu posisi Indonesia. Semua sudah dihadapinya. Musuh pun dihadapi, apalagi berhadapan dengan anak bangsa sendiri. Saya kira
Ya. Singkat Halo? saja kita akan memberikan ke Kang Saan setelah ini. Singkat saja, Pak Supriyansyah. Ya, jadi yang saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, bahwa jangan ragukan Pak Prabowo soal keberpihakannya kepada kebangsaan kita. Beliau adalah prajurit. Baik, Pak Supriyansyah, kita berikan kesempatan juga yang sudah rela ingin mengorbankan jiwa dan raganya demi bangsa kami sudah dapat Indonesia. poinnya. Kita akan memberikan kesempatan yang sama untuk Kang Saan Mustafa dari Timnas Anies Muhaimin. Kang Saan sudah bergabung bersama kami? Sudah, Mbak. Nah, silakan Kang Saan. Saya berikan kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan itu. Apa evaluasi dan juga menghadapi debat 22 Desember mendatang? Ya, dari sisi Mas Anies ya, dari sisi penguasaan materi, substansi itu sudah sangat luar biasa lah. Dia menguasai dari semua topik dan penampilan juga lugas, to the point, jadi nggak abu-abu. Dan tentu untuk tanggal 22 Desember kita akan lebih tingkatkan lagi agar lebih maksimal lagi apa yang Mas Anies nanti sampaikan. Baik, nanti kan juga kita kan menghadapi ada debat Cawapres. Saya ingin tanya ke Mas David dulu, kemudian nanti akan berurutan. Mas David, gimana untuk menghadapi debat Cawapres karena sudah dijadwalkan juga? Ya, untuk menghadapi debat Cawapres saya rasa kami juga sangat siap ya. Persiapan-persiapannya juga sudah matang karena Cawapres kita berpengalaman dari segi kepemimpinan, berpengalaman dari pengalaman-pengalaman di DPR, kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi, pernah juga menjadi menteri, jadi sudah sangat lengkap. Sebenarnya bagi tim kami, Ganjar Mahfud, soal debat ini adalah soal mengutarakan pengalaman saja. Lalu kemudian ingin menunjukkan apa komitmen terhadap masyarakat. Dan saya rasa masyarakat sudah tahu pengalaman, rekam jejak, dan apa yang sudah diperbuat, lalu kemudian komitmennya. Tinggal itu saja sebenarnya. Baik, Pak Supriyansyah, kalau tadi menyatakan Prabowo menjawab dengan baik pada debat pertama, apakah Anda yakin bahwa Cawapres Anda, Gibran Rakabuming Raka, akan menjawab dengan sama jelasnya seperti yang disebutkan oleh Prabowo Subianto, jawaban dari Prabowo Subianto di debat kemarin? Singkat saja Pak, nanti akan berikan kesempatan ke Kang Saan. Ya, ada keyakinan saya yang sangat besar bahwa Pak Prabowo akan memberikan jawaban-jawaban yang benar-benar yang menjadi harapan-harapan rakyat Indonesia. Pak Prabowo sempat menyinggung bahwa kepemimpinan itu harus dekat dengan prinsip Ingarso Sung Tulodo. Itu sempat keluar itu. Artinya apa? Bahwa menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan kepada kita semuanya. Terima kasih. Ini artinya apa? Bahwa jangan melihat orang dengan kalimat-kalimatnya. Saya berikan kesempatan yang sama untuk Kang Saan Mustafa. Kami sudah dapat poin dari Bapak Supriyansyah. Kang Saan, silakan. Ini waktunya saya bagi dengan adil ya. Kita akan berikan kepada Kang Saan. Silakan Kang Saan. Ya, kalau soal terkait debat Cawapres ya, kami tidak khawatir dengan Cawapres kami. Karena Cawapres kami ini punya rekod yang panjang, dari latar belakang aktivis di dunia kemahasiswaan, dunia kepemudaan, jadi anggota DPR, pimpinan DPR, menjadi menteri, menjadi pimpinan DPR lagi, dengan rekod yang panjang, dunia aktivis dan sebagainya. Debat itu menjadi persoalan sehari-hari yang Cawapres kami jalani. Jadi kami tidak ada kekhawatiran terkait dengan Cawapres kami. Insya Allah siap, dan tentu juga kita juga akan tetap menyiapkan semaksimal mungkin agar tampilannya menjadi lebih prima dan maksimal. Baik, terima kasih Kang Saan, terima kasih Pak Supriyansyah, terima kasih juga Mas David Sitorus. Kita sudah 1 debat sudah terlewati, masih ada 4 debat lagi menuju Pilpres 2024. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saudara, survei Litbang Kompas bulan Desember, Partai Gerindra meraih elektabilitas tertinggi, sementara PDI Perjuangan turun ke posisi kedua. Analisanya akan hadir bersama rekan saya Liviana Cerlisa. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru
baru, motor listrik Polytron Fox R. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Benteng, kompak terus mentangkan raga. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Mentangkan raga. Untuk Indonesia juara. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Prabowo Gibran. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Ratusan lapak pemulung di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kota Bekasi, Jawa Barat, hangus terbakar. Api diduga akibat kompor yang meledak saat ditinggal memasak. Asap tebal yang membumbung tinggi dan kobaran api yang besar disertai beberapa kali ledakan, menghanguskan ratusan lapak pemulung dan sejumlah kendaraan di Bekasi Barat. Pemadam kebakaran yang berada di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Tidak ada korban dalam kebakaran tersebut. Sedangkan kerugian materi masih dalam penghitungan. Tim gabungan Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat di gedung parkir Universitas Prima Medan, Sumatera Utara. Usai menggelar olah TKP di lokasi penemuan dan menerjunkan tim lapor, polisi memastikan ada 4 mayat laki-laki dan 1 perempuan yang mereka temukan di kampus tersebut. Selebritas Amar Zoni kembali ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Ini adalah kali ketiga Amar Zoni ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Ia ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Tangerang Selatan, Banten dengan barang bukti sabu dan ganja. Saat ini Amar Zoni masih dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol.
Saudara, survei Litbang Kompas yang digelar Desember ini menunjukkan dinamika elektabilitas partai politik papan atas. Kalau kita lihat hasil survei terakhir Litbang Kompas 29 November hingga 4 Desember, elektabilitas Partai Gerindra 21,9%. Elektabilitas PDI Perjuangan 18,3%, adapun elektabilitas Partai Golkar 8,0%. Litbang Kompas juga melakukan survei tingkat kepopuleran dan kesukaan partai politik. Tingkat populer Partai Golkar mencapai 92,1%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP 91,2% dan Partai Demokrat 89,6%. Pemungutan suara pemilu 2024 akan digelar 14 Februari mendatang. Bagaimana langkah strategi para partai politik mengenalkan program sekaligus menaikkan elektabilitasnya? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Survei Litbang Kompas bulan Desember menunjukkan tren elektabilitas partai politik cenderung beriringan dengan tingkat elektabilitas pasangan Capres-Cawapres yang diusungnya. Di bulan Desember, hampir semua parpol pengusung Prabowo Gibran mengalami tren kenaikan suara. Partai Gerindra menjadi parpol dengan elektabilitas tertinggi. Gerindra meraih 21,9% suara. Partai Golkar berada di posisi ketiga dengan raihan suara 8%. Begitu pula dengan PAN yang naik tipis di angka 4,2%. Hanya Partai Demokrat yang suaranya turun dari 7% menjadi 4,5%. Sementara elektabilitas parpol pendukung Ganjar Mahfud di survei bulan Desember ada yang mengalami penurunan. PDIP yang sebelumnya berada di posisi teratas tergeser ke peringkat 2 dengan raihan 18,3% suara. Sementara P3 hanya naik kurang dari 1%. Sedangkan partai politik pendukung Anies Muhaimin juga mengalami penurunan suara di bulan Desember ini. PKB turun tipis di angka 7,4%. Nasdem dan PKS juga mengalami penurunan suara jika dibanding survei bulan Agustus lalu. Nasdem meraih 4,9% suara, sedangkan PKS di angka 4,5%. Faktor kalau kita bicara kenaikan Gerindra ini tentu saat ini pemilih itu sudah mulai melihat pilihan partai ini berdasarkan konsolidasi dari koalisi ataupun capres-cawapres yang diusungnya. Kita lihat bahwa di koalisi paslon 02 Prabowo Gibran ini sebagian besar partainya ini memang mengalami efek ekor jas. Sementara itu untuk PDI justru kenapa menurun? Ini juga karena lagi-lagi faktor kita bisa bilang capres dan cawapres yang diusungnya. Penurunan dari partai-partai di koalisi Ganjar dan Mahfud MD ini cukup besar dibandingkan partai-partai di koalisi lainnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono mengapresiasi kinerja kader yang telah berkontribusi meningkatkan elektabilitas partai. Namun ia mengingatkan kader terus bekerja keras karena pemungutan suara masih lama. Bahwa survei itu menggambarkan sebuah posisi di suatu saat survei itu dilaksanakan. Dan kita tahu bersama bahwa masih ada sekitar 60 hari lagi sebelum tanggal 14 Februari. Untuk itu tetap sesuai dengan pesan Ketua Umum kami, Pak Prabowo, kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh sombong, kita terus justru menggunakan angka-angka yang patut kita apresiasi ini sebagai semangat untuk terus bekerja keras sampai 14 Februari. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto optimistis suara PDIP akan naik lagi karena masih banyak undecided voter. Ya sebentar nanti juga berubah. Apakah karena ada unspoken-nya? Intimidasi lagi mas, intimidasi lagi mas. Mas intimidasi itu di mana?
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait. Jazilul bahkan optimistis suara PKB nanti akan bisa menyalip Golkar di posisi ketiga. Saya yakin PKB akan melampaui suaranya Partai Golkar. Karena apa? Karena memang PKB atau semangat kader-kader PKB ketika Caimin atau Gus Muhaimin masuk di kertas suara Pilpres makin menambah semangat sekaligus optimisme dan kerja dari para calon anggota legislatif PKB. Pemungutan suara pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari mendatang. Masih ada waktu sekitar 2 bulan bagi parpol untuk mengenalkan program sekaligus menaikkan elektabilitas. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, survei Litbang Kompas, elektabilitas parpol cenderung beriringan dengan elektabilitas capres-cawapres yang diusungnya. Kita analisis lebih dalam bersama peneliti Litbang Kompas, Mega Hendarto, dan peneliti politik BRIN, Firman Nur. Pak Firman dan Mas Mega, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya ke Mas Mega dulu. Mas Mega, jadi kalau Litbang Kompas, seberapa besar efek ekor jas atau kotel efek capres-cawapres ini